warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang informatika dan pembelajarannya. Coba kalian pikirkan, bagaimana teknologi membantu kalian belajar, misalnya dengan menggunakan internet untuk mencari informasi atau aplikasi untuk mengerjakan tugas. Nah, informatika adalah ilmu yang mempelajari cara kita mengolah informasi menggunakan teknologi tersebut. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenal apa itu informatika, bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari, dan cara memanfaatkannya secara bijak. Kalian juga akan belajar mencoba langsung teknologi yang mendukung pembelajaran, seperti aplikasi atau platform daring. Mari kita mulai dengan semangat dan tetap aktif berpartisipasi. Siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin kawan-kawannya membaca doa sebelum belajar. Pada pertemuan kali ini, diharapkan setelah selesai mengikuti pembelajaran peserta didik dapat 1. Merefleksikan materi informatika yang sudah diperoleh di kelas 7. 2. Menjelaskan materi informatika yang akan dipelajari di kelas 8. Apakah kalian sudah pernah mencoba mempelajari informatika melalui sebuah permainan, baik permainan yang menggunakan komputer maupun tidak? Coba ceritakan pengalaman kalian dan hal apa yang kalian pelajari dari permainan tersebut? Isikan jawaban kalian di kolom komentar, dan tuliskan di buku jurnal siswa. Sudah selesai dikerjakan, anak-anak? Jika sudah, Bapak minta beberapa perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, anak-anak sekarang simak dan perhatikan baik-baik bagaimana profil pelajar Pancasila diaplikasikan senada dalam pembelajaran informatika di bab ini. Semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Selain mempermudah kehidupan sehari-hari, informatika akan membantu kalian untuk menyiapkan diri sebagai warga dunia digital atau dunia maya. Di dunia digital juga diperlukan cara komunikasi yang sopan santun dan beretika, serta membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Karena kehidupan dunia digital seiring dan sejalan dengan dunia nyata. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila.
Melalui mata pelajaran informatika, kalian juga akan belajar menumbuhkan karakter-karakter tersebut. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri. Saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saat berdiskusi dan berkreasi menyelesaikan atau membuat proyek secara berkolaborasi dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok, kalian mungkin akan bekerja dengan teman yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan tidak mustahil, kalian akan bisa bertemu dan berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai negara melalui internet, dunia maya. Saat itulah, kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama juga menunjukkan akhlak yang mulia. Di kelas 7, kalian sudah merasakan keasyikan dan keunikan cara belajar informatika yang telah dialami melalui buku pelajaran informatika kelas 7. Mungkin, mula-mula, ada beberapa di antara kalian yang merasa kaget karena ternyata belajar informatika tidak selalu menggunakan komputer. Belajar informatika juga tidak hanya sekadar memakai perangkat TIK atau gadget, gawai atau perangkat komputer. Pada buku informatika ini, kalian diajak untuk tidak hanya sebatas memahami materi-materi informatika, melainkan mengalami dan memaknai apa yang kalian pelajari. Berikut adalah 5 hal utama yang menjadi keunikan cara belajar informatika pada buku ini. 1. Materi tentang konsep informatika. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. 3. Aktivitas yang dirancang pada setiap bab. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. 5. Pentingnya minat dan motivasi. 1. Materi tentang konsep informatika. Untuk mempelajari suatu materi yang memuat konsep informatika, ada 2 cara yang ditawarkan. A. Pertama, kalian menyimak dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain, kemudian kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu penting untuk lebih memahami konsep. B. Kedua, kalian belajar mandiri, yaitu kalian diajak untuk mengeksplorasi, beraktivitas terlebih dahulu, dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. Dengan cara ini, diharapkan, kalian tidak hanya menjadi pelaku aktivitas, tetapi juga beraktivitas sambil berpikir dan merajut pengetahuan di balik aktivitas tersebut. Konsep yang ada di balik aktivitas tersebut dapat kalian refleksikan, dihubungkan dengan konsep sebelumnya, dipraktikkan dan kelak akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakikat dari belajar. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. Konsep yang dijelaskan di atas, disajikan dalam bentuk kasus nyata terkait kehidupan sehari-hari. Sebuah kasus hanya mewakili satu kejadian dalam banyak kejadian yang sejenis. Misalnya, pengolahan data pariwisata, hanya mewakili salah satu dari banyak sekali jenis pengolahan data di dunia, misalnya data pemerintahan, data pertanian, data perikanan, data kesehatan atau data lainnya. Nah, disinilah, kalian perlu menyelesaikan permasalahan untuk suatu kasus tertentu, kemudian menarik maknanya sehingga tidak hanya menyelesaikan kasus itu saja, tetapi kalian akan dapat menerapkan konsep yang sama untuk kasus sejenis. Carilah kesamaan, pola, yang melatar belakangi suatu kasus, agar kalian dapat menyelesaikan kasus sejenis dengan mudah. Melalui kasus, inilah salah satu cara belajar menyelesaikan masalah. 3. Aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Lakukan aktivitas yang dirancang langkah demi langkah secara saksama dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis, kalian sebenarnya sedang dituntun untuk mengalami, melakukan refleksi, memaknai dan merajut konsep informatika yang utuh. Berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokusnya. Jadi, aktivitas tersebut dirancang bukan hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan olah pikir. Beberapa kegiatan disebut sebagai starter untuk memulai. Kegiatan memulai ini penting karena akan membuka pintu untuk mendalami konsep dan menjadi syarat dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Dengan beraktivitas, penulis berharap kalian melatih dan membentuk pola pikir agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Dalam beberapa kasus, kalian akan diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan tanpa menggunakan bantuan komputer atau alat apapun, misalnya menghitung atau melakukan langkah-langkah program komputer secara manual.
Setelah itu, kalian diminta untuk mengimplementasikan perhitungan tersebut di komputer. Dengan demikian, kalian dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh komputer, ada kalanya tidak kelihatan, pada dasarnya adalah hal yang tidak ajaib, melainkan didasari dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh komputer harus diperiksa kebenarannya, diuji oleh manusia. Kalau manusianya tidak paham perhitungan, bagaimana ia memindahkan cara komputasi tersebut ke mesin? Bedanya adalah bahwa komputer dapat melakukan perhitungan dengan data lebih banyak dalam waktu lebih cepat. Namun, untuk meyakinkan bahwa rumus atau algoritmanya benar, harus dicoba dulu oleh manusia dengan kasus kecil. Beberapa aktivitas akan dilakukan secara pairing, berpasangan, atau dalam kelompok kerja. Seperti yang sudah dipraktikkan di kelas 7. Berpasangan atau bekerja kelompok bukan hanya sekadar berbagi pekerjaan, tetapi perlu untuk saling menguji pendapat dan ide, serta memperkaya pemikiran satu sama lain. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya kalian melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari, bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Pengendapan dan mengoneksikan materi ini dapat dilakukan melalui ulasan kembali mengenai apa yang sudah kalian pelajari, menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membantu kalian menemukan kesimpulan, ajakan untuk merenungkan sesuatu berkaitan dengan materi, atau memimpikan suatu tindakan atau produk untuk masa depan. Melalui pengendapan dan mengoneksikan ini, diharapkan apa yang telah kalian pelajari tertanam dalam diri kalian dan tidak mudah dilupakan, serta dapat dipakai sebagai modal dalam memakai informatika sebagai bagian penyelesaian persoalan sehari-hari. 5. Pentingnya minat dan motivasi. Belajar itu menyenangkan jika kalian berminat terhadap apa yang dipelajari. Informatika perlu dipelajari oleh semua orang karena saat ini hampir semua orang membutuhkan berinteraksi lewat perangkat TIK. Misalnya, betapa mudahnya melakukan komunikasi lewat ponsel. Ponsel pintar adalah sebuah komputer kecil yang tersembunyi. Di kemudian hari, apalagi pada masa normal baru setelah pandemi COVID-19, TIK akan menjadi sarana komunikasi yang lebih banyak dibutuhkan. Ponsel juga akan menjadi makin punya daya kekuatan, powerful, untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sarana belajar. Kita tidak merdeka jika hanya menjadi pengguna. Bangsa Indonesia perlu untuk menjadi pencipta peralatan, sistem komputasi yang ikut membuat kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. Untuk itu, penting belajar informatika agar dapat tidak sekadar menjadi komputasional literate, tetapi juga ikut menciptakan komputasional artefak, perangkat keras, perangkat lunak, karya TIK kreatif buatan bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi pengguna TIK saja. Anak-anak, mari kita lakukan review, materi apa saja yang sudah kita kerjakan di kelas 7 kemarin. Dalam mata pelajaran informatika kelas 7, kalian mempelajari semua elemen informatika. Berikut adalah gambaran umum mengenai materi yang telah kalian pelajari. Pada bab jaringan komputer dan internet, JKI, kalian belajar mengenai pengantar jaringan komputer dan internet, proteksi data dan file, dan koneksi internet. Sedangkan pada bab sistem komputer, SK, kalian belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi. Bagian-bagian utama komputer dan fungsinya. Interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, TIK, kalian telah belajar mengenai pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Pada bab berpikir komputasional, BK, kalian telah belajar menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. Pada bab praktik lintas bidang, PLB, kalian juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya. Dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain. Pada bab dampak sosial informatika, DSI, kalian belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih berhati-hati, mengutamakan aspek positif, serta menghindari dampak negatif bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk teman-teman. Pada bab analisis data, kalian belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Jika toolsnya tersedia, kalian telah merasakan betapa praktisnya mengolah dan memvisualisasi data dengan menggunakan aplikasi.
visualisasi menjadi lebih menarik, dan memudahkan analisis dan interpretasi data, bukan? Pada bab algoritma dan pemrograman, AP, kalian belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan menyusun dan merangkai blok-blok visual. Ini ibaratnya kalian bermain Lego untuk menyusun suatu karya, tetapi bedanya adalah bahwa karya berupa program dapat dijalankan, dieksekusi sesuai urutan perintah programnya sehingga bisa menjadi karya interaktif. Pada bab berpikir komputasional, BK, kalian akan belajar mengenai fungsi, algoritma dengan kasus yang lebih kompleks, representasi data, khususnya mengenai himpunan, logika, dan representasi bilangan, dan struktur data stack, tumpukan. Latihan berpikir komputasional melalui kasus-kasus yang disajikan diharapkan membentuk pola berpikir untuk penyelesaian persoalan yang solusinya efektif, efisien, dan optimal, sama dengan kelas 7, tetapi untuk persoalan yang lebih kompleks. Contoh bahasannya adalah persoalan terkait konsep komputasi dan representasi data. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, TIK, kalian akan memanfaatkan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja dan presentasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi, menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Selain itu, kalian akan belajar untuk merangkum bacaan digital. Karena teknik membaca digital berbeda dengan membaca bahan cetak. Kemampuan membaca bacaan digital sangat diperlukan di abad ke-21, karena akan lebih banyak bacaan digital ketimbang bahan bacaan cetak. Kalian akan diberi ide untuk memanfaatkan laboratorium virtual yang saat ini banyak tersedia dengan sajian menarik sehingga dapat menjadi inspirasi dalam melakukan percobaan-percobaan yang sulit dilakukan di laboratorium nyata. Pada bab jaringan komputer dan internet, JKI, kalian akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. Pada bab sistem komputer, SK, kalian akan belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengalamatan memori. Jika di kelas 7 kalian hanya memandang komputer dari tampak luar, di kelas 8, kalian akan masuk ke dalam komputer. Sama dengan belajar tubuh manusia, kalian akan belajar di organ-organ, komponen, komputer yang tidak kasat mata, dan mempelajari bagaimana komponen tersebut berfungsi. Pada bab analisis data, kalian akan belajar lebih dalam dibandingkan dengan kelas 7 mengenai pengelolaan data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. Pada bab algoritma dan pemrograman, AP, kalian akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch dan Blockly. Mengapa harus kenal dua bahasa pemrograman? Karena bahasa pemrograman itu hanya digunakan untuk coding. Konsep pemrograman yang sama dapat diimplementasi dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Dalam kehidupan, kita tidak bisa hidup hanya dengan satu bahasa, bukan? Misalnya, kalian minimal belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Selain itu, jika fasilitas di sekolah memungkinkan, kalian dapat belajar pemrograman dengan menggunakan robot kecil, yaitu Ozobot. Pada bab dampak sosial informatika, DSI, kalian akan belajar mengenai media sosial, cyberbullying, pengkajian informasi secara kritis. Apa yang baik sebaiknya menjadi dasar kalian berperilaku di dunia maya. Apa buruk, membahayakan diri, atau bahkan kurang baik di media sosial, sebaiknya kalian hindari. Modul DSI menyajikan kasus-kasus yang dapat menjadi bahan renungan kalian dalam menentukan sikap, berkreasi, dan berperilaku di dunia maya. Pada bab praktik lintas bidang, PLB, kalian juga belajar bekerja sama dalam kelompok, bergotong royong untuk membuat karya, dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari. Pada bab-bab lain, pada akhir kelas 8 nantinya, para guru berharap kalian akan mampu melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 2. Mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran yang menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu aplikasi perkantoran. 3. Memahami komponen sistem komputer, sistem-sistem bilangan yang umum digunakan dalam informatika, berbagai proses logika dalam sistem komputer.
4. Memahami keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan komputer dan internet. 5. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang didapat dari data tersebut. 6. Membuat program dengan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi dari kedua blok visual tersebut. 7. Memahami dan mampu berpikir kritis terkait berbagai informasi yang ada pada internet dan bertindak bijak ketika memanfaatkan dunia maya. 8. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan, dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang sudah disebut di atas. Bagaimana membuktikan bahwa kalian telah belajar dengan baik? Hasil belajar informatika perlu dimunculkan menjadi komputasional artefak komputasional. Hasil karya nyata berupa ungkapan lisan, laporan, program komputer atau lainnya. Sebuah hasil karya nyata yang dibuat dengan komputer bukan merupakan sebuah artefak komputasional jika tidak dihasilkan melalui proses berpikir komputasional. Misalnya, sebuah lembar kerja yang dihasilkan dari aplikasi hanya dengan menyalin saja, tidak dapat disebut sebagai artefak komputasional. Sebuah lembar kerja yang dihasilkan dari proses analisis, merancang, mempertimbangkan kebenaran dan efisiensi serta daya gunanya, akan mempunyai muatan sebagai artefak komputasional. Ini sama halnya dengan makna sebuah patung atau karya seni yang hanya merupakan replika dibandingkan dengan patung atau karya seni asli, karya seniman perancangnya. Oleh sebab itu, kalian perlu berusaha mandiri untuk mengasah berpikir kritis dan kreatif dalam mengerjakan tugas-tugas. Informatika akan mengasah kemampuan kalian dalam berkarya yang bermakna dan berkualitas. Dalam proses belajar, tentunya kalian akan diminta mengerjakan soal-soal, membuat artefak komputasional, membuat program, atau karya-karya lainnya. Guru akan menilai jawaban dan hasil karya kalian. Sebagai contoh, sebuah laporan, infografis atau poster akan dinilai baik, bukan hanya dari tampilannya, tetapi juga dari makna, kebenaran, dan akurasi isinya. Konten yang salah dan tersebar, dapat membentuk pengetahuan yang salah buat banyak orang. Ini ibarat menebar virus jahat yang merusak kehidupan. Konten yang tidak presisi atau tidak akurat, akan berpotensi menimbulkan interpretasi yang salah dan membuat orang lain bertindak salah. Selain konten, sajian juga penting karena di zaman sekarang, orang tidak hanya peduli ke isi, tetapi juga kepada kemasan, keindahan kemasan. Format tampilan bukan hanya akan menarik minat pembaca, tetapi juga dapat memperjelas, mempermudah pemahaman dan memperkuat isinya. Proses kalian menghasilkan karya sehingga lebih efisien dan dapat diselesaikan tepat waktu, membutuhkan pemikiran sebelum bekerja. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan karena merupakan aspek penilaian komputasional artefak yang akan kalian hasilkan. Dalam menjawab soal, kalian akan mendapatkan nilai baik jika kalian dapat memahami soal, memberikan jawaban yang tepat sesuai logika yang baik dan bukan hanya menebak. Kedua hal tersebut didukung dengan kemampuan kalian membuat strategi untuk menyelesaikan soal yang diberikan dan kemampuan untuk menjelaskan strategi yang lain buat secara runut. Dalam pembuatan program, kalian akan mendapatkan nilai baik jika dapat memanfaatkan perkakas, tools, Scratch dan Blockly untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal tersebut didukung dengan kemampuan kalian untuk memahami dan menerapkan konsep yang sedang diajarkan. Sebagai contoh, jika kalian sedang belajar materi percabangan, untuk dapat menyelesaikan masalah yang di dalamnya terdapat unsur percabangan, tentunya kalian harus memahami konsep dan mampu mengimplementasikan konsep percabangan tersebut. Dalam pembuatan artefak komputasional, kalian akan mendapatkan nilai baik jika kalian dapat menganalisis, merancang solusi mengenai masalah yang diberikan pada soal, mampu menerapkan konsep yang diajarkan pada masalah tertentu, mampu mempresentasikan atau melakukan demomasi, jika diperlukan, artefak komputasional yang dibuat. Salah satu bentuk pengkomunikasian hasil karya adalah pembuatan poster atau infografis, yang akan menjadi bagian penilaian dari pembuatan artefak komputasional tersebut. Dalam eksplorasi perkakas komputasi tertentu, kalian akan mendapat nilai yang baik jika kalian berhasil melakukan eksplorasi dengan kakas tertentu, misalnya Scratch, Spreadsheet, dan berhasil memanfaatkan fitur-fitur pada perkakas tersebut secara optimal untuk membantu menyelesaikan masalah pada soal yang diberikan. Selain mengenai beraktivitas secara perseorangan, jika kalian bekerja dengan kelompok,
Ada juga nilai yang diambil berdasarkan dinamika kelompok kalian. Beberapa komponen penilaiannya adalah proses, pembagian peran, pembagian kerja antara anggota kelompok, dan kemampuan komunikasi antar anggota tim, serta keaktifan kalian dalam berdinamika dalam kelompok. Setelah menyimak dengan baik bagian C dari bab ini tentang ulasan kembali. Mata pelajaran informatika kelas 7. Ambillah buku kerja peserta didik kalian yang telah kalian buat selama kelas 7. Bacalah kembali jurnal pada buku kerja sistem tersebut. Jawablah pertanyaan reflektif sebagai berikut. Dalam buku kerja siswa dan dokumentasikan sebagai bagian dari buku kerja kalian. 1. Setelah mempelajari setiap elemen informatika di kelas 7, apakah kalian dapat membuat peta pikiran yang mengoneksikan elemen-elemen tersebut menjadi pengetahuan yang utuh? 2. Pengalaman beraktivitas pada elemen yang mana yang paling berkesan? Mengapa? Ceritakan dengan ringkas. 3. Apakah kalian dapat memberikan 1 atau 2 contoh pengalaman sehari-hari kalian yang ternyata kalau dipikirkan kembali, adalah praktik dari informatika yang sudah dipelajari di kelas 7? 4. Elemen apa yang menurut kalian merupakan muatan paling banyak dan paling penting? 5. Rangkuman faktual yang sudah dipelajari. Ceritakan dengan ringkas menggunakan kata-kata kalian sendiri. Mungkin saja beberapa konsep atau aktivitas belum kalian lakukan saat kelas 7. Apa yang sudah kalian ketahui di kelas 7 sangat diperlukan oleh guru untuk menentukan langkah berikutnya. Kalian dapat menuliskannya dengan melengkapi tabel 1, 2 berikut ini. Salah satu proses penting dalam pembelajaran adalah melakukan refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Kalian telah berlatih menjalankan proses tersebut saat menjalankan pembelajaran informatika kelas 7. Nah, apakah kalian pernah mendengar ungkapan practice makes perfect, yang artinya latihan menjadikan kita lebih sempurna? Dalam aktivitas ini, kalian akan diajak untuk meninjau kembali proses belajar yang telah kalian lakukan selama mempelajari informatika pada kelas 7 secara mandiri. Melalui proses peninjauan kembali yang dilakukan secara berkelompok ini, diharapkan kalian dapat memperoleh masukan terhadap hasil refleksi yang telah kalian laksanakan secara mandiri, dan belajar dari proses yang telah dilalui oleh teman sekelompok kalian. Deskripsi aktivitas. Bentuklah kelompok dengan anggota 2 atau 4 orang. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Setiap anggota perlu membawa jurnal peserta didik yang telah dibuat selama belajar informatika kelas 7. 2. Buatlah 8 buah potongan kertas dan beri tulisan angka 2 sampai dengan 9 seperti gambar berikut ini. 3. Acak kertas-kertas tersebut dan simpan dalam posisi terbalik, bagian angka tidak terlihat. 4. Secara bergantian, setiap anggota kelompok mengambil 1 buah kertas. Angka pada kertas tersebut menunjukkan nomor bab pada mata pelajaran informatika, yaitu Bab 2, Berpikir Komputasional. Bab 3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bab 4, Sistem Komputer. Bab 5, Jaringan Komputer dan Internet. Bab 6, Analisis Data. Bab 7, Algoritma dan Pemrograman. Bab 8, Dampak Sosial Informatika. Bab 9, Praktik Lintas Bidang Informatika. 5. Bukalah jurnal peserta didik kelas 7 kalian pada bab yang sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada kertas. Bacalah kembali jurnal kalian, lalu ceritakan kepada teman-teman kelompok apa yang kalian pelajari pada bab tersebut. Tunjukkan jurnal tersebut pada teman-teman sekelompok kalian. 6. Setelah anggota kelompok yang bertugas mengambil kertas menceritakan dan menunjukkan isi jurnalnya, anggota kelompok yang lain bergantian menceritakan dan menunjukkan jurnalnya. 7. Setelah semua anggota kelompok menceritakan jurnal masing-masing, silakan saling berdiskusi. Sampaikan hal apa yang kalian suka dan hal apa yang masih bisa diperbaiki dari jurnal yang dibuat oleh teman kalian. Apakah kalian dapat memahami isi jurnal teman kalian? 8. Ulangi langkah 47 sampai semua anggota selesai menceritakan isi jurnal yang dibuat selama kelas 7 atau sampai waktu yang disediakan habis.